Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, kali ini saya akan mengisahkan salah satu nabi yang namanya termaktub dalam Al-Quran. Walaupun beliau tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib diketahui, tapi sebagai umat Islam, kita wajib mengimaninya. Beliau adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam, sekaligus menjadi guru Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah hadiah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam setelah kematian putranya Habil. Dalam kepemimpinannya terdapat kisah cikal bakal terjadinya dosa zina. Lantas kenapa dosa zina menjadi cikal bakal dalam kepemimpinan beliau? Beliau adalah Nabi Syed alaihissalam, anak kesayangan Nabi Adam alaihissalam, dan sekaligus guru dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Syed alaihissalam adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam atas kesabarannya terhadap ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ketika Habil terbunuh oleh saudaranya. Selama setahun pasca kematian Habil, selama itu pula Nabi Adam alaihissalam tidak pernah tertawa dan bahkan sampai tidak bergaul dengan istrinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu, yaitu Habil, untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak memiliki saudara sekandung. Apabila anak itu telah lahir, maka namailah dia dengan nama Syed." Pada suatu hari Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kembaran seperti biasanya. Maka Nabi Adam alaihissalam memberi nama anak itu dengan nama Syed, yang memiliki arti anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Syed alaihissalam lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil, yaitu sekitar 235 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi. Beliau dilahirkan ketika Nabi Adam alaihissalam berusia 930 tahun. Nabi Syed memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Anak Nabi Adam alaihissalam ini sangat dekat dengannya. Dia mematuhi perintah-perintahnya. Dia belajar dari ayahnya. Dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakan, dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam alaihissalam masih hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman, karena tidak ada lagi yang mengingatkan kita pada saat itu selain untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan bagaimana setan dulu telah berjanji dan sebagainya. Kemudian Nabi Syed setelah kematian ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam, dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah, dan dia membawa persatuan antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi setan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain, yaitu Kabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang, melebihi orang-orang yang bersama Syed. Satu dari mereka, yaitu Kabil atau Kane, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya. Dia serakah, dia sombong, dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Dia kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Nabi Adam alaihissalam sebelum kematiannya tinggal bersama Nabi Syed alaihissalam dan bersama semua keturunannya yang menemani di daerah pegunungan, di suatu pegunungan
Dan anak muda ini, Qabil, memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Nabi Syit alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain, yaitu golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan, yaitu para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang kurang tampan, sementara para wanitanya memiliki wajah yang sangat cantik. Ketika datang ke tempat Nabi Syit alaihissalam, dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya kurang cantik. Berdasarkan riwayat, iblis mengubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda, layaknya seorang pencari kerja, dan dia pergi ke pandai besi yang bisa bekerja dengan logam, dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dilakukan iblis? Iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia keluar, dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan tapi pasti, iblis meniup seruling itu yang membuat dari golongan Qabil dan Nabi Syit alaihissalam tertarik, karena orang-orang pada waktu itu tidak pernah mendengarkan suara-suara seperti itu sebelumnya. Pada saat itu, awal dari permulaan zaman, setelah membuat seruling, iblis pun kemudian menciptakan drum kecil untuk dimainkannya. Setelah mendengar alunan musik seruling dan drum yang diciptakan iblis, kaum Qabil dan Nabi Syit mulai mendekati asal bunyi-bunyian tersebut. Kemudian mereka pun begitu asik mendengarkan musik yang dimainkan iblis. Pada saat inilah mereka semua perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Nabi Syit alaihissalam tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya, dan dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini kita menemukan bahwa setan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kemaksiatan, cara menciptakan kejahatan, sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika iblis membawa seruling kepada mereka, iblis mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengarkan, setiap bagian tubuh mereka beraksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara iblis memperkenalkan alat musik ke dunia, dan melalui alat musik, iblis menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam, yaitu malam minggu, dan hebatnya hingga hari ini terus berlangsung. Mereka mengatur di malam ini, di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut. Semua orang datang dan semua orang mendengarkannya. Akhirnya semua orang benar-benar berpesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Syit alaihissalam mengunjungi setan, dan apa yang dilakukan terhadap mereka. Beberapa tertarik, dia mendatangi, dan dia membuat keraguan di dalam hatinya mereka. Setan membuat mereka berkomentar, hukum Allah Subhanahu wa taala, mengapa? Kenapa kita dilarang berhubungan dengan sepupu kita ini? Apa maksud hukumnya? Apa alasannya? Sebegitu buruknya mereka. Para pria dari golongan Nabi Syit alaihissalam melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Lalu mereka pun turun gunung. Dari beberapa jarak mereka memperhatikan. Mereka telah melihat, dan itu menarik perhatian mereka. Mereka melihat wanita-wanita dari golongan Qabil yang sangat-sangat cantik. Lalu mereka pun datang mendekat, dan ketika mereka semakin mendekati pandangan mereka, mereka takjub kepada wanita-wanita dari golongan Qabil yang mempunyai paras-paras yang cantik. Kemudian para pria-pria yang tampan dari golongan Nabi Syit alaihissalam membuat para wanita dari golongan Qabil menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabarruj. Tabarruj yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka
dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Para pria dan wanita mulai berbaur melalui musik yang diciptakan iblis. Akibatnya reaksi biologis di dalam pria dan wanita. Lalu setan memainkan perannya sehingga pergaulan bebas pun mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulainya zina. Inilah saat perjinahan dan hubungan di luar nikah dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 21 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh melakukan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya bukan seorang pun dari kamu bersih atau dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.